Good morning, kaum milenial. Wah, pagi-pagi kembali lagi bersama kita ya, pastinya di Sapa Pagi yang akan temenin hari kalian membuka hari dengan semangat pastinya. Betul ya. sekali. Hari ini kami di Sapa Pagi tentunya akan menghadirkan informasi yang lagi kece dan lagi hot, dan tentunya setiap hari Senin sampai hari Rabu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Aku ada pantun nih, Ci. Waduh, silakan. Apa nih, Gus? Ya, minum susu di pasir padi. Cakep. Ya, habis itu susu diperah di sapi. Cakep, oke. Ada Agus Andriansyah dan Suci Wahyuni tentunya di program Sapa Pagi. Hari ini masih hujan ya, Cia. Betul sekali nih, Gus. Pagi diguyur hujan, kemarin juga diguyur hujan. Ya, semoga ini merupakan berkah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Biasanya kamu sarapan pagi ini, Ci, lagi dingin-dingin butuh energi. Betul. Ya. Sarapan apa nih, Ci? Biasanya kalau setelah bangun ini harus minum air putih, konsumsi air putih terlebih dahulu nih, Gus. Setelah itu pastinya konsumsi buah karena buah ini mengandung banyak banget vitamin. Apalagi buah-buahan seperti jeruk, vitamin C yang sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Betul. Selain buah-buahan tadi, Ci, kita juga harus mengkonsumsi susu. Wow. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kaum milenial juga ada yang nggak suka susu, ada yang suka teh atau kafe, tapi lebih disarankan minum susu karena di susu itu banyak sekali vitamin, kemudian juga kandungannya seperti kalsium untuk tulang kita. Betul ini sekali, buat yang nenek-nenek yang udah tua ya harus minum susu karena yang supaya tulangnya lebih kuat. Selain itu juga ada protein, ada juga kalsium dan juga vitamin lainnya. Banyak banget ya berarti ya kandungan yang ada di susu tersebut ya, Gus ya. Nah, jadi diawali pertama minum susu, kemudian air putih. Nah, selain itu juga karena tubuh kita harus memiliki banyak sekali daya tahan tubuh ya. Betul. Dan juga kita energi harus juga. Energi ya. Nah, apalagi di tengah kehujanan seperti ini, macet ya kan. Waduh, tapi parah banget sih tadi pagi ya. Karena hujan ya, itu mempengaruhi banget kemacetan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Iya, betul sekali. Nah, apalagi terus juga buat para kendaraan roda 4 dan juga roda 2 harus berhati-hati. Dan pagi tadi, Ci, aku kesel banget loh sama ibu-ibu kendaraan roda 2. Kenapa itu harusnya ibu-ibu tuh harus tahu banget aturan tentang lalu lintas karena ini bukan jalan pribadi, ini jalan umum, semua orang harus menggunakannya dan harus menggunakan tata tertib. Ini aku agak sedikit emosional. Emang kenapa dia? Iya, gini loh, tadi ibu itu berhenti tiba-tiba di tengah jalan karena ada sayurnya yang jatuh. Oh mungkin dia dari pasar mungkin kan, jadi mepet waktunya. Jadi dia harus ambil sayurnya. Saya mah harus ini dong, maklumin dong. Iya, tapi kan kita harus lalu lintas juga sih. Ya. Terus juga jangan lupa menggunakan helm. Betul. Harus menggunakan lighting ya, sen kiri kanan itu harus tahu. Betul sekali. Oke, kita tampilkan dulu ini perakiran cuaca hari ini, kira-kira masih hujan apakah tidak di siang hari atau sore hari karena kita harus beraktivitas. Betul sekali, Agus. Langsung aja ini perakiran cuaca untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kaum milenial, ternyata kita lihat dari perakiraan cuaca di Kota Pangkal Pinang dan juga sekitarnya Provinsi Bangka Belitung ya, hampir menyeluruh itu akan hujan. Betul. Nah, selain dari hujan juga gelombang di perairan, beberapa perairan yang ada di Provinsi Bangka Belitung juga gelombang agak sedikit tinggi ya, mencapai 2,5 meter. Nah, waduh, artinya kita harus bahaya banget ya. Bahaya. Nah, artinya bagi para nelayan ya khususnya dan juga para pemancing dan lain sebagainya yang berada di ini
ini ya di laut itu harus berhati-hati dan selalu safety. Betul sekali. Dan salah satunya menggunakan apa, Ci? Menggunakan pelampung itu harus juga. Dan juga untuk para wisatawan ya kali ya, di pantai jangan terlalu ke tengah ya, karena gelombang itu sangat tinggi banget dan juga angin sangat kencang, jadi harus berhati-hati. Nah, ini aku ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk esok hari ya, bahwasanya pasang air laut maksimum yang akan terjadi di Muntok esok hari pada pukul 8 ketinggiannya mencapai 1,55 meter. Wow, tinggi banget ya. Itu kayak gini-gini loh. Nah, kemudian ada juga di Sungai Liat pada pukul 7 mencapai 2,23 meter. Itu berarti harus hati-hati banget. Mungkin itu udah waspada untuk para nelayan tidak melaut terlebih dahulu ya. Betul. Karena dan ini juga sebenarnya mempengaruhi tangkapan ikan nelayan dan juga mempengaruhi ya konsumsi seperti ikan. Betul, pasti dengan mempengaruhi nelayan, harganya pun bakalan juga melonjak nih ikan. Betul sekali. Nah, ada informasi update apa lagi nih, Ci? Kamu tahu nggak sih informasi yang lagi booming di sosial media terkait dengan Indonesia? Kenapa tuh, Gus? Indonesia yang kita tahu adalah negara berflower ya, negara berkembang. Nah, saat ini mau naik level menjadi negara maju. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ci, sebenarnya kita ada ini ya dari sisi negatif maupun juga positifnya. Negatifnya yaitu tadi ada apa namanya GSP ya, apa namanya terkait dengan bea cukainya. Oh gitu ya. Jadi betul impor ke luar ke Amerika itu menjadi lebih mahal. Dan juga harusnya ada keringanan sih, ada GSP-nya. Oke. Iya, nah selain itu juga selain Indonesia ada beberapa negara-negara lain yang dicabut ya negara berkembangnya, seperti ada China, ada juga Brazil, ada juga Afrika Selatan, ada juga India. Nah, kamu tahu nggak sih GSP itu apa? Apa coba? GSP itu adalah Generalist System of Preference. Jadi preference itu artinya adalah keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat, Ci. Oh, seperti itu. Iya, jadi misalnya contohnya gini, kalau kita minjem 100.000 ya, 100.000 ke orang, nah itu biasanya ada keringanan. Nah, atau juga kita harus bayar ya tepat waktu, tapi sekarang udah nggak lagi. Kita berharap sih semoga sekarang Indonesia lagi bernegosiasi dengan pihak-pihak tersebut, semoga saja GSP tersebut tidak dicabut ya, atau supaya seperti berkembang begitu ya, Ci ya. Oke, betul sekali Gus. Tidak hanya di Indonesia nih, Uci ada informasi seputar Kota Pangkal Pinang. Iya, emang ada apa sih? Nah, ternyata di Pangkal Pinang ini udah berdiri loh satu-satunya sekolah perempuan pertama yang ada di Bangka Belitung. Dan kemarin itu baru launching yang Bapak Abdul Fattah nih, Wakil Gubernur Bangka Belitung, bersama dengan Ketua PKK dan juga Wakil Ketua 1 TP PKK Provinsi Bangka Belitung melaunching sekolah perempuan. Nah, sekolah perempuan itu apa sih, Ci? Jadi sekolah perempuan ini biasanya ditandai dengan kegiatan-kegiatan perempuan. Pokoknya semuanya itu perempuan dengan berbagai kegiatan-kegiatan kayak gitu. seperti Jadi itu. Seperti penyetaraan ya. Nah, mungkin saja di sekolah itu memberikan suatu edukasi ya, pendidikan bagi para wanita-wanita di luar sana yang mungkin saja yang tidak ada ini ya, pengangguran atau bingung banget mau apa namanya, mau jual apa. Nah, ini mungkin diajarkan juga UMKM ya. Betul sekali. Dan ternyata Provinsi Bangka Belitung juga bekerja sama nih dengan Women Indonesia dan juga OKOC Foundation untuk melakukan pendirian sekolah perempuan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang pertama ini, Gus. Kita harapkan semoga sekolah perempuan ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, semoga para ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita yang mungkin yang benar-benar fokus ingin menjadi wanita yang memiliki multi talent, yang memiliki keahlian dan juga kemampuan, kekreativitasan, boleh nih langsung aja nih cek informasinya pastinya di Pemprov Bangka Belitung ya. Untuk lebih lanjut bagaimana sih cara mendaftar dan juga mengikuti sekolah perempuan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Oke, kita beralih ke informasi yang lagi update di Sapa Pagi. Yang pertama,
Seorang nelayan asal Sungai Liat Kabupaten Bangka, Abdullah, 33 tahun dilaporkan hilang setelah mancing di Laut Rebo. Ya, betul sekali. Ternyata Gus ya, sejumlah tim penolong telah dikerahkan guna mencari korban, namun hingga kini belum ditemukan. Abdullah alias Dul, pria berusia 33 tahun diketahui pergi melaut sejak Minggu jam 5 pagi. Korban pergi melaut bersama seorang adiknya namun dengan menggunakan kapal berbeda. Hingga Minggu malam, korban tak kunjung pulang ke rumah sehingga dinyatakan hilang di Laut Rebo. Lokasi hilangnya korban sekitar 10 nautical mile dari pantai Rebo. Diketahui, Dul melakukan aktivitas memancing dengan menggunakan kapal kapasitas kecil bermesin tempel di bawah 4 gross ton. Seperti biasanya, Dul melakukan penangkapan ikan dengan kapal kecil sendirian. Ketahuan hilang tuh gimana Pak? Ada laporan dari siapa? Dari adiknya mengatakan pas pagi itu mereka pisah, mereka bawa 2 oleh. Adiknya ke tengah, dia ke darat. Cuman pas dia pulang, itu dia nggak pulang. Pulang. Itu sampai jam 10 tadi sampai jadi si adik lari, dia pun lari. Mencar jadi. Dalam satu perahu tuh orang. Masing-masing satu-satu. Jam ada pulang. Ada jam 10. Pencarian korban dilakukan tim SAR, BPBD, Satpol Air, Tagana, dan masyarakat sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Pencarian sempat dihentikan karena cuaca buruk dan kembali dilanjutkan Senin siang. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Ternyata Gus, upaya tidak dihentikan nih oleh tim yang melakukan pencarian nelayan Abdullah pada Senin kemarin nih. Setelah sempat dihentikan pada Minggu malam kemarin. Betul sekali, Ci. Petugas tersebut terus mencari, ada 2 lokasi pencarian, yaitu di Pantai Rebo dan juga Pangkal Balam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka bersama tim SAR lainnya melakukan pencarian nelayan di sekitar Pantai Rebo dan kawasan Pangkal Balam. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Bangka, Ansori Muslim, saat ini arah angin mengarah ke selatan. Kemungkinan besar korban terbawa arus dan angin dari Pantai Rebo ke arah Pangkal Balam. Untuk itu, BPBD Bangka telah berkoordinasi dengan Basarnas dan BPBD Pangkal Pinang guna mencari korban di sekitaran Pangkal Balam. Ansori berharap pencarian korban lanjutan hari ini dapat berjalan lancar dan berhasil menemukan Dul. Meskipun kondisi cuaca di wilayah Sungai Liat terjadi hujan dengan intensitas kecil. Tapi kami informasikan sepertinya melihat situasi gelombang tinggi ini dan titik pencarian dari sini lebih jauh karena arah angin ke selatan. Kami perkirakan yang bersangkutan ini mengapung dengan kondisi misalnya selamat di atas botnya yang perahunya yang kehabisan bahan bakar ke arah selatan. Maka kita fokuskan ke sana. Pencarian korban Senin pagi melibatkan personel lebih banyak dibandingkan sebelumnya, baik dari Pol Air, Polres Bangka, Basarnas Bangka Belitung, maupun dari relawan dan nelayan. Pencarian nelayan hilang juga didukung sarana dan prasarana dari Pol Air dan Basarnas. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Ya, sementara itu kaum milenial Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang Basarnas Bangka Belitung masih melakukan upaya pencarian kepada korban tersebut dan melakukan pertolongan terhadap nelayan yang diduga hilang. Dan juga ternyata ya Gus, pencarian ini dilakukan usai Basarnas menerima laporan dari kerabat korban pada Minggu malam kemarin. Mendapat laporan adanya nelayan hilang saat melaut,
Pada Minggu malam, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang, Fazli, membuka operasi SAR dan membentuk tim SAR gabungan yang terdiri dari 1 tim rescue Kansar PKP, Polairut Polda Bangka Belitung, BPBD Kabupaten Bangka, Pemda Bangka, Laskar Sekaban, nelayan setempat dan warga sekitar Pantai Rebo yang hingga saat ini masih melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap saudara Abdullah atau biasa disebut Dul, yang berumur 33 tahun, alamat Parit Padang, yang dilaporkan hilang saat melaut. Dalam pencarian ini, tim SAR gabungan mengerahkan 2 rubber boat yang terdiri dari 1 rubber boat Basarnas dan 1 rubber boat Polairut dan 1 kapal cepat Basarnas RIP 01. Namun, hingga saat ini, tim gabungan belum menemukan korban yang dilaporkan hilang saat melaut. Kemudian untuk situasi saat ini masih berlangsung proses pencarian di lokasi tersebut. Namun memang ada kendala cuaca, di mana dapat kita lihat kendala cuaca pada saat ini di lokasi tersebut diperkirakan ombak itu adalah 1,1 meter. 0 sampai dengan 1,1 meter, jadi diperlukan hati-hati dan safety bagi teman-teman dalam melaksanakan pencarian di lokasi tersebut. Sehingga kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian terhadap korban atas nama Dul, umur 40 tahun, berdasarkan kondisi-kondisi atau pengaruh cuaca. Kadang-kadang kita juga menghentikan sementara, melihat cuaca itu kembali membaik, kemudian baru kita menerjunkan lagi tim yang ada di kedua lokasi tersebut. Sebelumnya, saudara Abdullah dilaporkan hilang pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Oleh Bapak Basran, berdasarkan pengakuan Basran, lokasi kejadian berada 10 nautical mile dari Pantai Rebo. Abdul Rahman, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Nah, kaum milenial, semoga aja Bapak Abdullah ini segera ditemukan ya, dan tidak terjadi apa-apa kalau bisa. Dan juga kalau terus juga bagi keluarga korban, semoga juga nanti diberikan kesabaran dan juga ketabahan ya. Nah, selain itu kaum milenial, ada informasi terkait dengan arah angin yang ada di wilayah Bangka Belitung, bahwasanya di Selat Bangka arah anginnya barat laut utara dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai dengan 27 km per jam. Sementara itu di Selat Glasa di Bangka barat laut utara itu mencapai 10 hingga 37 km per jam. Selatan Bangka 10 sampai 37, kemudian utara Bangka 10, 37 juga sama. Kemudian di Selat Karimata itu mencapai 10 sampai dengan 27 km per jam. Dan artinya kita harus waspada terhadap awan cumulonimbus. Nah, karena awan cumulonimbus ini juga akan mempengaruhi derasnya angin dan juga gelombang air laut. Betul ya, sekali, ya, dan juga bagi para kaum milenial yang mau berpergian menggunakan kapal laut harus berhati-hati ya. Kita lihat dulu kalau misalnya cuacanya sedikit tidak kurang bersahabat, maka dari itu kita harus stop dulu ya, nanti aja berpergiannya ya. Betul, lebih baik jalan-jalan yang ada di sekitaran Bangka Belitung aja, seperti di pantai ya. Minum susu tadi sih. Ngomongin pantai kan? Ya, kalau iya. misalkan ke pantai itu, apalagi kami yang pakai kerudung ya. Pakai kerudung kenapa? Susah banget kalau misalkan anginnya ini sepoi-sepoi gitu. Sepoi-sepoi terus jilbabnya itu bisa terbang-terbang kayak gitu ya. Tapi aku lihat kamu hari ini tampilannya it's okay juga sih sebenarnya, tapi kayaknya ada yang kurang nih pemirsa ya. Kalau ada yang kurang ya fashion hari ini. Fashionnya hari ini aku lihat hijab kamu tuh kurang berbunga-bunga kan? Waduh ya, berflower. Kalau bisa sih nanti, nah untuk itu nanti ya Cia, aku ada teman ya, ada mau tamu undangan yang akan aku sharing bareng terkait dengan fashion hijab dan juga baju ala-ala muslim begitu. Nah, tapi informasinya sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Pagi, informasinya kaum milenial.
Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada TPRI yang telah menggali, mengangkat seni budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama TPRI kita berbudaya. Yeay, masih di program Sapa Pagi, informasinya kaum milenial. Yeay, bagi kaum milenial yang baru saja bergabung di Sapa Pagi hari ini ya, kita di segmen kedua akan bahas terkait dengan fashion ala anak muda ya. Syar'i tapi fashionable banget. Betul banget, dan artinya ini kita bisa di zaman sekarang ya, apalagi kalau yang namanya fashion itu sangat-sangat dikedepankan ya, karena ini adalah suatu suatu pokoknya kebutuhan juga enggak ya, kebutuhan untuk juga dilihat. Betul. Biar lebih menarik, biar lebih ya good looking ya, seperti itu. Nah Ci, daripada berlama-lama mending aja langsung aja deh aku undang. Siapa ini ada Tri Helen dan Dwi Saputra, pasangan suami istri yang menginspirasi pastinya. Betul ya, sekali. Boleh masuk sini. Oke. Oh my God, Assalamualaikum. Good morning. silakan masuk. Iya, aku sangat iri sekali ya sama kalian berdua ini. Masih muda-muda, masih young, masih fresh banget, udah bisa membuka usaha begitu ya. Betul. Ini usaha apa sih sebenarnya? Usaha kami itu bergerak di bidang fashion. Fashion ya. Fashion muslimah ya. Fashion muslimah. Iya, fashion muslimah. Sudah berapa lama nih berkecimpungan di dunia seperti ini? Kira-kira ini sudah 3 tahunan. Sudah 3 tahun, udah cukup lumayan lama ya. Mulainya tanggal 29 Juli 2016. 3 tahun. Kenapa sih kira-kira memilih fashion muslimah? Kan banyak nih model-model yang lain, bisa jualan makanan, ini kok mau sih fashion muslimah gitu ya? Kenapa nih? Aduh, harus ini ya, kalau suami istri itu mah harus TikTok gitu ya. Aduh, gimana ya kita dulu mungkin ya. Gimana nih? Jadi
kenapa fashion muslimah, sebenarnya muslim juga laki-laki juga itu. Oh iya, jadi bukan hanya fashion wanita syar'i seperti itu, kalau cowok juga ada. Kemudian kenapa tujuannya fashion ke arah muslimah? Iya. Memang kami memudahkan para para hijrah untuk mendapatkan pakaiannya gitu. Betul banget ya. Syar'i dengan kualitas yang baik serta juga harganya bersahabat seperti bersahabat banget. Artinya 3 tahun. Aku mau nanya sama Mbak Helen ya. Boleh. Tri atau Helen ya? Aku Helen ya. Kalau Tri try, beda ya. Mencoba. Oke. Ini sudah dari 3 tahun yang lalu. Artinya selain dari ibu rumah tangga, sebelumnya apa? Sebelumnya itu usaha itu dimulai dari saya di bangku kuliah. Oh, di bangku kuliah. Waduh, berarti memang merintis dari ini dari nol sampai sekarang. Fasilitasnya juga nggak seperti yang sekarang kan. Jadi pada saat itu saya itu sebenarnya sama seperti wanita muslimah pada umumnya gitu. Saya juga mempunyai sifat buat mau dong ini, pengen dong beli, konsumtif seperti itu. Tapi pada tahun itu kebetulan kondisi keuangan keluarga itu sedang kurang baik. Jadi saya berpikir langsung ide gitu ya. Kenapa nggak saya coba dari yang saya menjadi pembeli, saya coba untuk menjadi penjual. Saya coba waktu itu zaman-zaman itu masih musim BBM. Pernah pakai nggak sih? Iya. Anak muda banget. Jadi saya tawarkan dan alhamdulillah itu dapat orderan 10 kalau saya nggak salah. Order pertama tuh ya. Aduh, Masya Allah ya. Berarti ini gimana nih untuk proses pemasarannya? Ini ada gerainya atau gimana nih? Nah, kalau sekarang ya, sekarang sih alhamdulillah udah ada online store kalau saya sendiri. Jadi keren banget ya. Jualnya juga di platform kayak gitu. Iya, ada. Dia tuh kayak model kayak home boutique sih. Jadi ya bisa sambil mengerjakan kegiatan rumah tangga seperti itu. Oke. Tadi aku penasaran ya. Tadi kuliah nih pemirsa, ya kan sambil marketing, jualan, itu bagaimana sih mengatur waktu antara belajar dengan jualan? Apakah ini ya lagi sambil belajar, dosen lagi sibuk lagi ngajalah, ini lo beli lo, ini bajunya sekian harganya, nggak kayak gitu ya? Boleh dijawab pakai mikrofonnya. Jadi kalau kuliah ini kan dia kan punya waktu ya, nggak kayak kita sekolah misal dari pagi sampai sore seperti itu, tidak. Jadi misal masuk itu jam 8, bisa jadi keluarnya jam 10. Nah setelah itu saya sibukkan untuk ngelis orderan biasanya. Itu waktu saya untuk promosi. Tapi kalau masuk jam kuliah ya sudah, saya kuliah, saya tinggalkan seperti itu. Jadi ya pintar-pintar untuk mengatur waktu lah. Betul, mengurus waktu artinya. Ya. Bagaimana sih ini untuk kaum milenial nih yang ingin mencoba ini, apalagi online gitu ya, online, dan pastinya zaman sekarang kalau kita harus melek yang namanya elektronik ya, teknologi betul. Gimana nih cara memulainya, kira-kira harus berani kah, harus konsisten kah, ya kan? Kira-kira ya tipsnya gimana nih? Mulai ini buat temen-temen, terutama kayak temen-temen yang udah ada ide nih, tapi belum berani, masih kayak ragu-ragu. Terutama kita kan masalah di modal biasanya kan kalau usaha. Jadi kalau memang sudah ada ide ya langsung direalisasikan kalau sudah mantap, dan kalau bisa sih didiskusikan dulu ya sama temen, atau aku punya ide nih gini gimana kalau kita realisasikan, ada bagaimana baiknya gitu kan. Terus kalau sudah ya langsung mulai aja langsung gitu. Mulai. Jangan ditunda-tunda. Takut untuk saya belum ada ini nih, saya belum ada ini, saya belum bisa kayak gini, belum bisa ini itu. Mulai aja dulu gitu ya. Walaupun sedikit. Jangan takut mencoba intinya. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, lebih baik mencoba daripada gagal mencoba. Siapa tahu nanti beruntung kan. Kalau nggak dicoba nggak pernah mulai gitu Kak. Betul. Makanya namanya try hello. Asal hello-nya jangan diartiin juga gitu. Iya, aku penasaran nih sama kalian berdua. Ini marketingnya itu udah pada saat udah nikah atau sebelum nikah udah ini? Awalnya sederhananya istri melakukan usahanya itu usaha lingkup kecil gitu. Lingkup antara kawan di kampus. Kemudian
menjelang mau menikah gitu kan. Waduh, rezeki orang nikah mah ada aja ya kan. Jadi sebenarnya gini ceritanya itu sama kami juga ngebuat tim, kami berdua buat satu tim. Kami ngajuin program jadi di kampus ada program mahasiswa wirausaha seperti itu, UMKM seperti itu. Jadi dipilihlah dari seleksi yang panjang beberapa kelompok UMKM yang akan didanai oleh kampus dengan hibah seperti itu. Dan alhamdulillah kami salah satu dari beberapa kelompok tersebut. Keren banget ya. Dari tepuk tangannya boleh. Itu sangat menginspirasi kita semua. Dari situ baru langsung kita scale up bagaimana pengembangannya hingga sekarang alhamdulillah mudah berkembang maju. Betul. Berarti sesuatu hal itu memang dimulai dari nol dan harus usaha biar menjadi lebih besar ya enggak? Nah selain itu dari tadi ngomongin Mas terkait dengan kuliah, aku penasaran deh kalian berdua ini latar belakangnya apa? Apakah memang dari fashion designer atau latar belakang yang gimana? Saya sendiri lulusan di Universitas Bangka Belitung, jurusan akuntansi. Jadi sama sekali nggak ada backgroundnya itu, tapi mungkin berhubungan dengan mengurusi keuangan juga ya, pencatatan, uang keluar dan Gus, kalau misalkan mau cari istri anak akuntansi aja. Sekalian promosi juga Uci. Karena dia juga nih kaum milenial Uci ini ya latar belakang dari ekonomi. Iya, jadi pintar. Jangan takut keuangan kamu. Enggak apa-apa. Semua ini ya. Kalau ini Abang saya jurusan perikanan, manajemen sumber daya perairan. Tuh gak jamu sama sekali loh. Perikanan harusnya ya ke jualan ikan, ke jualan apa kayak. Kenapa nggak sih? Aku semalam ya pernah baca ada fashion salah satu fashion di China itu dia mendesain baju dari kaleng minuman. Jadi kalau misalnya kaleng minuman misalnya merek apa kayak gitu ya, nanti di bajunya itu nanti dibuat kaleng tersebut. Nah kalian tertarik nggak? Misalnya ini kan tertarik nggak kayak gitu? Mungkin saja inovasi. Gitu ya? Iya. Ini kan dari perikanan, mungkin saja dari apa namanya kulit ikan, kulit ikan hiu atau gimana dimasukin kayak gitu. Masih pakai amis bro ini kan. Kira-kira ada nggak upgrade diri seperti itu? Untuk ke arah unik seperti itu kita perlu lihat pangsa pasar. Seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan pengembangan lebih lanjut kan, bagaimana objek tersebut bisa dipakai dalam menggunakan pakaian gitu. Kita harus tahu juga pakaian kan menggunakan sehari-hari. Jangan sampai malah penggunaan barang-barang di luar bahan malah jadinya ya itu tidak nyaman bagi penggunanya. Oh iya betul sekali. Nah selain itu terkait dengan desainer Mbak Helen katanya juga sudah punya ini ya apa namanya nama ya atau brand tersendiri. Betul? Iya apa nih kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah memang pas mau ikut kegiatan PMW kemarin jadi baru ada nama gitu. Harus ada nama. Oh, kan awalnya ketemu nama. Iya, ketemu nama di situ ya. Dinamakanlah Helen Collection, yaitu koleksi-koleksi dari Helen mulai dari perlengkapan muslimah lah, mulai dari gamis, himar dengan berbagai macam jenis bahan dan warna, celamis yaitu celana dalaman gamis. Oh my god, celamis. Sekali ya. Aku baru denger ini loh yang kreativitas. Iya, dengan sebutan nama-nama unik ya. Iya, yang unik-unik, yang heboh-heboh itu kadang-kadang lebih up to date dan juga cepat menyebar ke sosial media. Ya, mudah diingat, easy listening. Betul. Kemudian juga Abang nih sebagai suami, ya kan? Ini ya apa namanya support banget ya? Support banget. Karena positif. Kemudian juga nggak mengalahkan prioritas pertama sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Berarti nggak marah ya, kadang-kadang ada yang marah nanti si Mbak Ellen jualan misalnya keluar kemana nanti suami kemana ya saya harus minum kopi gitu loh, aku harus ini kok nggak ada suami istri aku mana gitu. Alhamdulillah kami punya butiknya itu di rumah. Oh gitu. Butiknya di rumah, emang di mana? Jadi di Selindung ya, di Selindung baru di Gang Selangat seperti itu. Jadi kalau untuk khawatir keluar rumah itu ya tidak ada lah seperti itu. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah pangsa pasar dari gamis kan perempuan bukan laki-laki. Jadi ya tenang lah, gitu. Oh iya perempuan. Kalau mau lihat nih kira-kira koleksi-koleksi dari Mbak Helen itu di mana ya? Ada ininya nggak? Instagram ke, Facebook ke, ya kan? Ada. Kami gimana aktif nih? Di Instagram yaitu di @collectionhelen dan Facebook Helen Tamara. Lalu ada WA 2 yaitu WA admin dan WA saya sendiri gitu.
kalau mau lihat koleksi situ, atau ada juga yang koleksi nyatanya gitu, nggak online, yaitu ada di rumah kami di Jalan Selangat Selindung Baru Pangkalpinang. Waduh, kaum milenial nih mungkin yang para muslimah kan ingin tampil cantik, anggun, bisa aja langsung cek ya ke Instagramnya Mbak Helen Collection Helen, ya kan? Nanti juga Mbak Helen bakalan match and matchingin saya kali ya, ya enggak? Ini nih yang saya tunggu-tunggu nih bos, ya kan? Tadi aku ini izin ya, mereka berdua pasangan suami istri yang sangat luar biasa sekali dan menginspirasi kita semua. Dan tadi aku komen sama si Suci bahwasanya jilbabnya kurang baik, harusnya ada flower-flowernya atau tolong didesain ya, untuk lebih baik. Di makeover dong, masa didesain akunya. Ya udah deh, kita akan kembali lagi ya di program Sapa Pagi bersama dengan Tri Helen dan juga Dwi Saputra. Telah bersama kami di Sapa Pagi, informasinya kaum milenial. Berdagang, berdangdut dan bergoyang. Disiarkan di TVRI Bangka Belitung setiap hari Minggu. Berdagang, berdangdut dan bergoyang. TVRI, media pemersatu bangsa. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS, yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Oke, masih di program Sapa Pagi bareng sama Agus Andreasa dan juga Suci Wahyuni. Masih kita ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan fashion ala anak muda ya, sharing-sharing bersama dengan Tri Helen dan juga Dwi Saputra. Nah, kaum milenial, aku ada baju nih, keren banget kan? Ini bajunya baju apa sih sebenarnya? Baju gamis. Pakai mikrofon boleh? Iya. Oke, ini adalah koko kurta kurta untuk para laki-laki seperti itu. Oke, jadi ini anti mainstream untuk koko yang biasa seperti itu, dan juga fashionable banget, bisa dipakai untuk mana-mana. Betul, keren banget. Nah, selain itu juga aku senang banget karena ini ada desain kayak gini ya. Ini kekinian banget ya. Oval bawahnya ya. Betul.
Langsung aja nih aku mau di match and matching kira-kira kalau misalkan anak muda kayak aku nih ya, kira-kira yang bagus warna apa sih? Mungkin juga kaum milenial di sana bingung match and matchingin baju itu gimana nih Mbak Helen? Kira-kira apa lagi yang syar'i, yang menutup aurat ya pastinya. Iya. Oh ini adalah salah satu collection ya dari Helen. Jadi banyak gini sekali ya, warna-warna. Wow, keren banget warna. Apa itu namanya? Warna apa nih? Green ya? Bukan, ini namanya warna army. Oh, army. Iya. Kenapa saya padukan dengan himar warna lemon? Ini lemon. Karena di sini ada list lemon. Jadi salah satu tips juga kalau kita mau memadu padankan himar dan gamis itu dilihat dari warnanya. Ada yang sama warnanya. Karena kenapa saya pilih yang ini? Kalau saya pilih warna ini dia kan terlalu gelap ya. Iya, jadi harus match gini ya. Iya, betul sekali. Jilbabnya sendiri nih. Coba saya mau coba gimana nih, Mbak? Iya, itu Suci sambil ini, Mbak ada tips gak sih buat para wanita yang mungkin agak sedikit gendats gitu ya? Itu kira-kira ada nggak sih tipsnya? Kebetulan buat, nih, ini berkaitan dengan himar yang dipakai Suci Wahyuni. Oke. Ini jilbab apa? Gimana nih? Oh iya. Ini namanya kalau di saya ya, ini namanya himar seruni. Jadi dia tuh ada belah di sini. Oke, ditunjukin ke kameranya. Sini ya. Oke. Jadi dia akan memberikan efek slim, lebih langsing. Oh, itu ada. Jadi ini yang saya dengan juga pemakaian pad. Ini namanya pad. Jadi lebih sedikit mengcover bagian pipi ya. Oke, sehingga agak sedikit tirus. Betul. Oh my God. Jadi ini kayaknya yang aku cari deh ya kan. Terus setelah itu ada lagi nggak kira-kira jilbab yang harus pindah-pindah ke sini ke situ? Ada ya? Ada. Itu apa namanya? Ini ada. Oh jadi walaupun satu motif tapi dia bisa banyak gaya ya? Oke. Betul sekali, namanya ini Zakia Himar. Zakia. Gimana nih? Ya, terus gimana nih biasanya? Ini instan ya. Terus biasanya kita bisa makainya ada 3 style, mau lurus. Lurus, coba saya siap, Mbak. Iya. Jadi match and matchingnya harus gitu. Assalamualaikum. Oh my God, cantik banget ya Suci Wahyuni di kamera, Masya Allah. Terus gimana lagi? Ini model pertama ya? Itu yang pertama. Ini yang pertama, kalau nggak mau ribet seperti ini saja, tinggal dikasih aksen bros atau apa, biar tidak tersingkap. Yang kedua bisa seperti ini. Oh gini ya. Seperti ini biasanya sih sukanya seperti ini ya, karena dia lebih stylish seperti itu. Iya, anak muda banget ya, zaman sekarang gini ya. Di sini juga kalau mau bisa dimasukkan ke sini. Oh, jadi ini kayak ada lebih ininya. santai dan lebih simple, itu biasanya dipakai kalau buat ke pantai atau apa sih gitu. Oh iya, betul. Keren banget ya. Ternyata mau menjadi muslimah syar'i itu tidak menutup kemungkinan untuk stylish dan juga untuk tampil kece ya enggak sih? Terus jika Ci kamu tadi mau pergi ke pantai ya, itu kan nggak ada iketan itu, jadi nggak bakalan keluar sampai ke mana. Iya betul. Jadi ke pantai nggak ribet banget ya. Oke, keren banget. Nah selain itu juga ada lagi nggak sih? Ini apa, bajunya sama juga ya, kurta? Iya, kurta. Sama juga ya. Ini ukurannya berbeda-beda atau gimana? Ada ukurannya, jadi ada M, L, XL, double XL. Sesuai dengan badan kita ya. Juga ada. Oke, yang didesain apa namanya hijabnya? Ada yang desain juga ya kata Mbak? Ada desain sendiri. Himar, alhamdulillah saya desain sendiri. Yang mana tuh? Coba bisa ini yang ditunjukkan ini tadi, ini dan ada juga satu yaitu. Oke. Ini sedikit trik ya, dia French Himar, namanya French Himar. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu French Himar. Aku pikir teh Francis tuh kan kayak minuman ini. Dia French Himar. Jadi dia tuh himar tapi terus bisa langsung dipakein cadar gitu. Oh, jadi multifungsi ya, Mbak ya? Betul sekali, simple, nggak perlu himar dan cadar lagi, tapi sudah satu. Mau dipakai himar bisa, cadar juga bisa. Jadi mempermudahkan kaum milenial yang muslimah untuk memakai jilbab, nggak ribet ya, tapi tetap stylish pastinya dong. Aku masih penasaran nih ya sama kedua pasangan suami istri ini, kenapa kita harus memilih atau membeli barang kalian, apa yang membedakan produk kalian dengan produk-produk yang lainnya? Karena brand, kembali lagi di brand ya, karena anak zaman sekarang di industri 4.0 ini kadang-kadang ada yang
males ya kan, jatuh bangun kalau udah nggak udah jatuh terus nggak mau bangun lagi ya kan. Nah kalau kalian kan pasti jatuh bangun terus ya, nah itu gimana? Ini jatuh bangun udah kayak push up malah. Saking seringnya. Jadi ada otot. Jadi kuat kan gitu. Betul. Intinya ada kiat gitu. Jadi kiat apa yang membedakan dari Helen Collection dengan produk lain? Pertama, kita kualitas bisa teruji gitu kan, teradu. Kemudian harga kita lebih kompetitif, lebih menengah ke bawah, tapi juga berkualitas seperti itu. Waduh, itu yang dicari-cari loh. Itu yang dicari-cari anak muda. Kami juga karena kami e-commerce juga. Jadi kami juga orang mau beli nggak usah datang ke toko juga nggak apa-apa gitu. Kami bisa nampilin fotonya, kemudian bisa memilih mereka sesuai ukurannya, nanti kita kirim juga. Seperti itu. Jadi tinggal di rumah aja udah ngebuka bisa dipakai. Ya, jadi kayak belanja simple gitu loh, no ribet gitu. Nggak ribet. Jadi kalau kerja itu nggak harus kita keliling cari gamis, cari baju itu, tinggal lihat fotonya aja. Ini sesuai nggak warnanya gimana? Nanti kami tawarkan. Misal berat badan aku 55 kilo nih, aku cocoknya pakai yang mana? Seperti itu. Oh bisa konsultasi juga ya? Bisa. Aduh aku nih yang berat badannya berapa kilo bisa juga ya nih? Bisa. Oke, selain itu juga kesibukannya terlepas dari jualan seperti ini ya, ada lagi nggak kesibukan hari-harinya apa? Kerja atau saya gimana? Kerja di mana? Iya, saya kerja di Yamaha. Waduh, harus dong mencari nafkah untuk istri itu harus kewajiban itu, Bos. Oke dah, thank you banget ya udah mampir di Sapa Pagi ini, sangat menginspirasi bagi kita semua. Iya, betul sekali. Dan kerasa banget ya, Gus ya? Iya, betul sekali. Dan tentunya buat kaum milenial yang masih tidur di pagi hari, ayo bangun. Kalian harus lebih bersemangat dan harus lebih mengupgrade diri Anda, karena yang pasangan suami istri ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan dengan jualan seperti ini ya, banyak sekali ya sepertinya jualan-jualan seperti desain baju, kemudian juga minuman dan lain sebagainya. Betul. Kita udah hampir habis nih, Habis nih ya. Nggak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini di Sapa Pagi pastinya. Oke dah, akhir kata saya Gus Andriansyah. Dan saya Suci Wahyuni mohon undur diri dan juga pamit. Sampai ketemu lagi esok hari. Dah.